kali ini saya akan laksanakan salah satu tugas di modul 3.1 yaitu demonstrasi kontekstual. Saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SDN 191 Impres Batinapara atas nama Burhan SPD. Saya akan mewawancarai beliau bagaimana kebijakan beliau dalam mengambil keputusan atas kasus dilematika di sekolah beliau. Terima kasih. Baik, Pak. Bisa saya sedikit berkata? Iya, silakan. Ini saya akan melakukan wawancara sebagai salah satu tugas kami di guru penggerak, yaitu untuk mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah dalam hal kebijakan pengambilan keputusan. Silakan. Kami saya tahu selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang terjadi di sekolah, apakah itu masuk dilema etika ataukah rujukan moral? Kasus-kasus yang ada di sekolah itu Iya. sebenarnya ada dari unsur peserta didik, ada dari unsur peserta guru. Nah, yang sebenarnya yang maaf ya, yang saya mangga di sini kalau boleh saya coba untuk klarifikasi salah satu teman kita yang masuk sebagai guru, yaitu teman kita yang ada di sekolah, di mana dalam hal dilema etika itu sebenarnya kita susah mengambil hal-hal yang sesuai dengan aturan yang ada dalam sekolah, karena di sekolah itu ada aturan tertentu, tetapi perlu juga ada kebijaksanaan dalam hal untuk menangani teman-teman yang seperti itu tadi. Ya. Oke, jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Ya, keputusan yang kita ambil itu kita melihat dulu dari apa yang terjadi dalam satu guru ini. Pertama-tama berdasarkan kehadiran yang kehadiran guru tersebut, bagaimana kita mengambil keputusan yang bisa berjalan dua-duanya. Maksudnya berjalan dua-duanya itu kegiatan di sekolah berjalan, kegiatan di luar dari sekolah juga berjalan, karena tidak bisa juga kita paksakan seorang guru, apalagi guru umum ya. Jadi kalau boleh saya tahu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah yang kita tempuh biasa, sebelumnya itu kita adakan rapat berkala kepada teman-teman, rapat dewan guru, kita laksanakan di kantor untuk pemecahan masalah, karena hal seperti ini walaupun kita sudah mengetahui jawabannya sebenarnya dan kita sudah ada kebijakan, tapi alangkah bagusnya juga kalau kita mengadakan rapat internal kepada teman-teman bagaimana kesepakatan kita untuk menangani hal seperti ini. Di samping juga itu bisa kita adakan wawancara, bicara langsung dengan teman-teman kita yang mengalami hal seperti itu, karena jangan sampai nanti kita memaksakan dia untuk ke sekolah sementara ada kegiatan lainnya juga yang bisa menghidupi keluarganya di luar sana. Mungkin itu. Jadi selama ini hal-hal apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kasus yang seperti tadi saya sebutkan ini kan guru ya, guru. Saya tidak pernah melarang bahwa bagaimana untuk menambah mencari penambah sebagai kebutuhan Bapak Ibu di luar sana. Yang jelasnya tugas utama kita adalah di sekolah, dan saya tidak paksakan untuk tinggal sampai
sampai selesai proses belajar mengajar. Kenapa? Karena ini adalah salah satu guru bidang studi. Kalau memang yang mengajarnya sudah selesai, silahkan dengan cara izin dengan baik-baik bahwa ada kepentingan di luar sana yang tidak kalah pentingnya juga dengan kegiatan kita di sekolah. Itu yang utama sebenarnya. Kenapa? Kita saling menghargailah. Kalau selama ini hal apa yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus problematika ini? Sebenarnya banyak sekali tantangan. Kenapa? Pertama-tama itu tantangan terhadap teman-teman kita dalam lingkup sekolah. Kenapa? Jangan sampai nanti ada unsur-unsur pilih kasih. Itu kita tidak menutup kemungkinan dalam satu orang itu pasti ada yang mengatakan hal seperti itu, walaupun dia cuma dalam hatinya. Tapi untuk mengambil langkah-langkah yang penting untuk hal ini, bagaimana kita memberikan saling pengertian kepada teman-teman bahwa kalau mungkin saja kalau cuma pendapatan yang ada di sekolah belum cukup, mungkin bisa diberikan kesempatan untuk mencari nafkah lagi di luar untuk kehidupan keluarganya. Terus Pak, apakah Bapak selama ini memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema yang harus ditentukan dalam sebulan, adakah waktu tertentu? Kalau jadwal yang seperti itu mungkin belum ada saya rencanakan. Kenapa? Karena masalah yang seperti ini sebetulnya tidak ada terjadwal. Kenapa? Karena pengharapan kita itu semuanya aktif dalam kegiatan proses belajar mengajar. Namun itu tadi, pada saat ada yang seperti itu, kita langsung menangani apa sebab akibatnya sampai seperti itu. Jadi kalau misalkan jadwal berarti langsung menyelesaikan di tempat. Ya, kita lihat dulu beberapa hari bagaimana tertibannya, baru kita tangani. Ya, gitu. Jadi kalau misalkan jadwal yang berkala itu tidak. Ya. Kalau menurut Bapak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan? Itu tadi. Pertama-tama yang paling utama itu adalah kita mengadakan rapat intern. Itu rapat dewan guru, bagaimana kita melakukan kerjasama, walaupun betul-betul ada tata tertib yang dari sekolah yang kita harus sepakati, tapi kapan dan kadang tata tertib itu dikalahkan oleh kebijaksanaan yang ada di sekolah, karena kita semua saling kepentingan program kita seperti itu. Yang utama sebenarnya. Kedua, yang biasa kita laksanakan itu tergantung dari kedua belah pihak, antara kepala sekolah dengan guru yang bersangkutan. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan di ketika ini? Kalau pengalaman itu yang dipetik, untung budinya sebenarnya banyak, tapi mudah-mudahan dalam hal seperti ini terutama dari guru yang bersangkutan yang mempunyai seperti yang kita bahas dari awal tadi, bisa memiliki kesadaran diri dan bisa berubah dan kembali aktif lagi dalam kegiatan proses belajar mengajar. Ya, itu. Amin, semoga terkabulkan. Iya Pak, iya. Oke Pak, kalau gitu saya akhiri. Terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam guru penggerak. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Amin SPD selaku Kepala Sekolah dari SDN 91 Amesange. Saya akan mewawancarai beliau tentang bagaimana beliau mengambil keputusan dalam masalah-masalah dilema etika yang ada di sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa minta waktunya sedikit Pak? Insya Allah bisa. Ya, karena ini saya ada tugas demonstrasi kontekstual, yaitu untuk mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah dalam hal mengambil kebijakan
keputusan di sekolah dalam masalah-masalah di sekolah. Bapak kan pasti ada masalah-masalah. Saya ingin tahu bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Yang pertama, dilematika itu situasi keduanya benar, ya, tetapi bertentangan dalam mengambil keputusan yang terjadi yang selalu muncul di sekolah. Kemudian yang kedua, bujukan moral situasi kita yang dihadapkan benar atau salah yang terjadi di sekolah. Iya, betul ya. Dilematika benar-benar, bujukan moral benar salah. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama yang dilakukan oleh saya itu di sekolah itu, yang pertama saya berkoordinasi dengan komite sekolah dulu. Setelah kami berkoordinasi dengan komite dulu, kemudian benar-benar sudah kita saling memahami apa yang disampaikan oleh komite itu, maka langkah selanjutnya saya langsung berkoordinasi dengan guru. Nah, koordinasi dengan guru. Setelah berkoordinasi dengan guru, maka saya langsung terjun ke siswa yang bermasalah itu. Langsung terjun ke siswa yang bermasalahnya. Kemudian yang pernah saya lakukan itu langkah-langkah yang saya lakukan itu ada yang nilai positif, ada nilai negatifnya. Yang pertama, saya kirim surat, tidak ada tanggapan dari orang tua. Kemudian langkah selanjutnya, langkah kedua, langsung saya itu berkunjung ke rumahnya. Nah, berkunjung ke rumahnya. Tentu di rumahnya itu akan kami berkoordinasi dengan orang tua, berkomunikasi dengan orang tuanya dengan baik. Tentu dalam hal ini ada tanggapan orang tuanya bahwa anak ini bukan tidak datang ke sekolah bukan karena ada masalah yang lain. Tentu ada. Yang pertama, dibully sama temannya, tidak bisa menghafal surat tanda yang ditugaskan oleh gurunya. Nah, sehingga anak itu tidak mau datang sekolah, ya. Jadi 2-3 hari saya dapat informasi seperti itu, maka hal-hal itu saya pendekatan dengan orang tua dan anaknya itu, sehingga sekarang sudah kembali ke sekolah anak itu, sudah naik ke kelas 6. Oh, jadi dari langkah-langkah itu, menurut Bapak hal-hal yang Bapak anggap paling efektif dalam mengambil keputusan? Hal-hal yang paling efektif itu kita berkunjung ke rumahnya, langsung berkunjung ke rumah ya, bertemu dengan orang tuanya. Dengan orang tuanya itu saja. Okay. Pasti dalam melakukan itu pasti ada tantangan ya. Jadi menurut Bapak apa kira-kira tantangan yang dalam mengambil keputusan? Tantangan pertama mengambil keputusan itu, tantangan pertama itu karena kedua orang tuanya tidak mau mengaku kelemahan anaknya atau kesalahan anaknya. Ya. Kemudian yang kedua, karena jarak sekolah dengan rumah orang tua sangat jauh, harusnya saya berkendaraan roda 2 untuk menuju ke rumahnya. Kemudian ketiga, kendala ketiga anak itu kalau tidak ada pendekatan dari orang tuanya dengan gurunya itu tidak mau ke sekolah. Jadi semua terus pokoknya kalau ada masalah begini, apakah Bapak langsung menyelesaikan saat itu juga atau menunggu waktu 1 bulan? Apakah punya jadwal tersendiri untuk menyelesaikan masalah 1 kali sebulan atau langsung pada saat? Kalau ada masalah seperti itu, Bu, ya saya tidak tunggu sebulan 2 bulan. Kalau saya dengan masalah seperti itu 2 hari 3 hari bisa saya selesaikan. Tentu selesaikan itu, tentu saya mengambil salah satu guru yang bisa menjadikan orang tua di sekolah itu yang tahu ya secara kekeluargaan dengan masyarakat terdekat itu. Okay.
Adakah seseorang atau faktor yang mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Ada. Ada Ya, ya? ada. Yang pertama ini tata usaha sekolah. Tata usaha. Tata sekolah, kemudian ada orang tua siswa yang tinggal di lingkungan sekolah itu. Oke, jadi dari semua hal tadi yang Bapak sampaikan, apa pembelajaran yang Bapak bisa petik dari pengalaman selama mengambil keputusan dilema etika ini? Yang pertama, itu kalau ada hal-hal seperti itu, kita itu harus betul-betul itu dengan koordinasi dengan kedua orang tuanya, kemudian kita itu yang benar-benar itu harus ikhlas dan sabar menghadapi masalah ini. Tentu dengan kesabaran ini sehingga kita bisa selesaikan dengan tuntas itu masalah-masalah yang terjadi di sekolah kita. Oke. Cara Bapak dalam mengambil keputusan sudah sangat baik. Semoga Bapak akan berjaya terus dalam karirnya, dan saya bisa menjadi seperti Bapak, menjadi teladan untuk bisa mengambil keputusan seperti Bapak. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga ibu guru dalam melaksanakan tugas ini, semoga nilai ibadah Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat manfaat bagi orang banyak, ya, sehingga sehingga manusia yang dibimbing oleh ibu guru bisa menjadi manusia yang teladan untuk kepentingan orang banyak dan kepentingan ibu sendiri. Amin, amin. Terima kasih Pak. Sama-sama.